Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari keempat. Yang A, bagian A nomor 1. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan cara berdialog, bernyanyi, serta 5S tidak lupa, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, sebut nama. Nomor 2. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Saat memulai itu kita kita bernyanyi, berdoa sebelum belajar, berdialog umum, dengan semangat ya Bimba, bernyanyi cinta Ananda, ya. Dan dan bernyanyi lagu La Bimba. 3. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Kita sebagai motivator harus masuk ke dunia anak, ajak bermain sambil belajar, supaya anak tidak merasa kalau dirinya itu sedang belajar tapi sedang bermain. 4. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Awalnya dengan berdialog umum dulu sambil kita mengenalkan berbahasa Bimba. Nomor 5. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Dengan memuji, kakak hebat, kakak rajin, terus ngajak tos, terus ngajak tepuk semangat juga bisa. Nah, 6. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward itu setiap 5 menit sekali. Nomor 7. Bagaimana ekspresi sikap penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Selama kegiatan Bimba, motivator itu harus selalu ceria, sikap dan penampilan itu yang baik, rapi, dan selalu menebarkan kebahagiaan kepada anak-anak. Nomor 8. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Misalnya ada murid yang bosan, kita mengajak anak-anak untuk tepuk semangat, untuk bernyanyi, membaca cerita. Kita tanya apa kesukaannya si anak juga. 9. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya. Motivator sebelum memulai belajar perharinya itu selalu mengajak anak-anak untuk bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Yang bagian B, masuk Kak. 1. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Anak-anak itu ekspresinya selalu yang tadinya bete, tapi nanti setelah tepuk semangat, setelah bernyanyi, mereka tuh yang jadi ceria, jadi bahagia, jadi bawel, nanya ini itu kayak gitu. Nomor 2. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Jawabannya itu tidak ada. Alhamdulillah anak-anak itu selalu ceria, selalu bersemangat saat ia datang ke Bimba. 3. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Mereka sangat senang, selalu antusias dalam bermain modul-modul Bimba. 4. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, semua merasa senang mengikuti kegiatan yang ada di Bimba. Itu juga mereka selalu menuruti apa yang ibu gurunya bilang. 5. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada, karena motivator memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nggak ada yang merasa terbebani atau susah. 6. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati.
macam-macam. Murid itu karakternya macam-macam. Ada yang antusias, ada yang kemudian waalaikumsalam, ada yang tidak fokus. Jadi karakter anak itu banyak dan mereka macam-macam karakternya. Bagian C, nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasananya itu selalu senang, ceria, anak-anak semuanya antusias mengikuti kegiatan di Bimba. 2. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Alhamdulillah tidak ada. Bagian D. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Nah, motivator sama murid itu selalu berdialog umum, tepuk semangat, nyanyi Bimba, berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu Ciptaan Anda, dan nyanyi lagu Bimba. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Kegiatan inti itu mereka selalu berbahasa Bimba, bermain baca-bacaan, bermain modul, bermain permainan yang mengarah ke modul-modulnya sendiri, tapi paling utama sih selalu bermain baca-bacaan. 3. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yang paling banyak itu mereka selalu bermain baca-bacaan menggunakan tiket modulnya masing-masing. 4. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Kegiatan penutup itu selalu kita tepuk semangat, yel Bimba, lagu Bimba, dan doa sesudah belajar. Bu Ene di dalam. 5. Berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasinya selama 30 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.